Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di video kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri besar yang sejak ratusan tahun lalu selalu menjadi perbincangan. Benarkah Satrio Piningit adalah keturunan Raja Gaib Tanah Jawa? Kisah ini penuh dengan ramalan leluhur, perjanjian gaib, serta tanda-tanda mistis yang hingga kini masih diyakini masyarakat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang rahasia leluhur Jawa. Karena setiap klik subscribe dari Anda adalah dukungan besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah spiritual dan penuh hikmah. Jangan lupa juga tembuskan 300 like. Mari kita mulai perjalanan menuju misteri yang luar biasa ini. Tanah Jawa sejak lama diyakini sebagai pusat peradaban gaib di Nusantara. Para leluhur percaya, di balik hutan lebat, gunung menjulang, dan samudera luas, tersembunyi kerajaan-kerajaan tak kasat mata. Nama-nama seperti Ratu Kidul di Laut Selatan, Eyang Sunan Lawu di Gunung Lawu, dan para penguasa gaib di Gunung Merapi bukanlah sekadar mitos. Mereka diyakini nyata, hidup di dimensi lain, dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Dari zaman Majapahit hingga Mataram, para raja dan pemimpin Jawa selalu mengadakan ritual khusus untuk menjalin hubungan dengan para penguasa gaib. Tujuannya sederhana, meminta restu dan perlindungan. Seorang raja tidak hanya dianggap pemimpin rakyat, tetapi juga titipan leluhur dan gaib Jawa. Maka, tidak heran bila banyak ramalan menyebut, pemimpin masa depan, yakni Satrio Piningit, punya ikatan dengan para raja gaib. Cerita rakyat mengatakan, Satrio Piningit bukanlah manusia biasa. Meski ia lahir dalam keluarga sederhana, darahnya dipercaya menyimpan jejak gaib dari garis leluhur kuno. Ada yang mengatakan ia keturunan Raja Majapahit yang hilang, ada pula yang meyakini ia mendapat restu langsung dari penguasa gaib Tanah Jawa. Ramalan Jayabaya hanya menyebutkan bahwa Satrio Piningit akan datang dari kalangan rakyat kecil, hidup miskin, namun berhati besar. Namun dalam tafsir beberapa spiritualis Jawa, kemiskinan hanyalah selubung, sebab sejatinya ia membawa warisan energi besar dari alam tak terlihat. Seakan-akan, meski tubuhnya lahir di dunia manusia, jiwanya adalah bagian dari keluarga gaib yang menjaga Tanah Jawa. Dalam banyak kisah pewayangan, seorang satria besar biasanya adalah titisan dewa atau keturunan makhluk suci. Pola itu berulang dalam cerita tentang Satrio Piningit. Seakan-akan leluhur Jawa ingin menegaskan bahwa seorang pemimpin adil tidak cukup hanya pintar dan kuat, tapi harus memiliki daya spiritual yang datang dari darah keturunan istimewa. Masyarakat desa sering menceritakan tanda-tanda tentang kelahiran anak istimewa. Misalnya, bayi lahir disertai cahaya aneh, suara gamelan gaib terdengar di malam hari, atau binatang liar yang tiba-tiba jinak mendekati rumah. Konon, tanda-tanda semacam itu akan menyertai kelahiran Satrio Piningit. Kisah tentang keturunan gaib ini memang sulit dibuktikan. Namun, keyakinan tetap hidup di hati masyarakat. Setiap kali negeri mengalami krisis, nama Satrio Piningit kembali disebut, seakan ia adalah harapan terakhir. Dan di balik semua harapan itu, muncul pertanyaan besar, apakah benar ia adalah darah daging manusia biasa, ataukah ia adalah anak rohani dari Raja Gaib Tanah Jawa? Di Tanah Jawa, cerita tentang kerajaan gaib sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dari Laut Selatan hingga puncak gunung, dipercaya terdapat istana tak kasat mata yang dihuni oleh para raja gaib. Mereka bukan sekadar makhluk mistis, tetapi penguasa spiritual yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sejarah. Salah satu yang paling terkenal adalah Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Legenda menyebut, sejak era Mataram, banyak raja Jawa yang menjalin perjanjian gaib dengan Ratu Kidul.
Tujuannya adalah mendapatkan kekuatan, wibawa, dan perlindungan untuk memimpin. Hubungan itu bukan hanya soal cinta spiritual, tapi lebih kepada ikatan yang menegaskan bahwa seorang raja tidak bisa memimpin Jawa tanpa restu dunia gaib. Selain itu, ada pula Eyang Sunan Lawu di Gunung Lawu, yang dipercaya sebagai penguasa gaib berwujud leluhur agung. Gunung Lawu sejak lama dianggap sebagai gunung keramat tempat para raja, pertapa, dan spiritualis mencari petunjuk. Banyak yang percaya, siapapun yang ingin menjadi pemimpin sejati harus melewati tirakat di sana. Kerajaan gaib lainnya disebut berada di Gunung Merapi, pusat energi kosmik Jawa. Di sana, dipercaya ada pasukan gaib yang siap mendukung pemimpin pilihan. Setiap kali Merapi berguncang atau meletus, sebagian orang menafsirkannya sebagai tanda bahwa dunia gaib sedang bergerak, seolah-olah memberi sinyal bagi perubahan besar. Dari semua kisah itu, ada keyakinan kuat bahwa Satrio Piningit adalah penerus perjanjian leluhur. Ia bukan hanya darah manusia biasa, tetapi juga bagian dari ikatan gaib yang sudah disepakati sejak lama. Dengan kata lain, ia adalah buah janji antara raja-raja Jawa terdahulu dengan para penguasa gaib. Beberapa dalang dan spiritualis menuturkan, perjanjian leluhur itu berbunyi, setiap kali tanah Jawa berada di ambang kehancuran, akan lahir seorang pemimpin adil yang mendapat restu dari dunia gaib. Ia akan menjadi penuntun bangsa keluar dari gelap menuju terang. Karena itu, sebagian masyarakat meyakini bahwa Satrio Piningit pasti memiliki hubungan dengan para raja gaib. Ia mungkin bukan anak biologis mereka, tetapi ia adalah keturunan spiritual yang sudah dipilih jauh sebelum lahir. Kehadirannya adalah jawaban atas janji yang telah diucapkan leluhur ratusan tahun lalu. Cerita turun-temurun juga menambahkan bahwa Satrio Piningit tidak akan pernah mengkhianati perjanjian itu. Sebab, jika ia melanggar, kekuatannya akan hilang, dan nasib bangsa pun kembali terpuruk. Ia lahir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menunaikan amanah besar, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, sekaligus membawa rakyat menuju keadilan. Maka, ketika orang bertanya, benarkah Satrio Piningit adalah keturunan Raja Gaib Jawa? Jawabannya seringkali tidak dijelaskan secara gamblang. Namun, dalam bahasa simbolis, banyak leluhur mengatakan, ia bukan anak raja dunia, tetapi pewaris janji gaib. Dalam tradisi Jawa, seorang anak yang membawa garis keturunan istimewa, terutama jika terkait dengan dunia gaib, biasanya disertai dengan tanda-tanda lahir yang tidak biasa. Leluhur menyebutnya sebagai pulung atau cahaya takdir, yang akan menjadi penanda bagi orang-orang peka spiritual bahwa bayi itu bukan anak sembarangan. 1. Tanda saat kelahiran. Konon, kelahiran seorang pemimpin besar seringkali ditandai dengan peristiwa aneh. Ada kisah tentang bayi yang lahir ketika petir menyambar padahal hujan tidak turun, atau suara gamelan terdengar samar dari arah gunung. Bahkan, ada juga yang mengatakan, saat Satrio Piningit lahir kelak, akan ada suasana alam yang berubah drastis, angin berhembus kencang, binatang liar berperilaku aneh, dan langit seakan mengeluarkan cahaya berbeda. Tanda lain yang diyakini adalah adanya cahaya di tubuh bayi. Tidak selalu terlihat oleh semua orang, tapi orang-orang yang peka bisa melihat kilauan samar seolah tubuhnya memancarkan aura putih kehijauan. 2. Tanda fisik dan watak. Sejak kecil, anak yang membawa garis gaib biasanya menunjukkan keistimewaan. Ia mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi selalu selamat dari bahaya besar. Misalnya, jatuh dari tempat tinggi tanpa cedera, tenggelam namun tetap selamat, atau lolos dari penyakit berat yang mestinya mematikan. Wataknya pun berbeda dari anak seusianya. Ia lebih tenang, jarang marah, namun matanya menyimpan sorot tajam. Orang-orang tua sering berkata,
Anak ini punya tatapan yang dalam, seperti orang tua yang lahir kembali. Itu adalah tanda bahwa ia menyimpan jiwa leluhur agung. 3. Mimpi dan pertanda spiritual. Dalam perjalanan hidupnya, anak keturunan gaib sering mendapat mimpi yang sama berulang kali. Mimpi bertemu sosok berjubah putih, mimpi berada di istana megah bercahaya, atau mimpi bertemu raja-raja kuno Jawa. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tetapi pesan langsung dari dunia gaib. Tak jarang, ia juga menjadi medium bagi pertanda gaib. Orang-orang di sekitarnya mungkin sering mengalami kejadian aneh ketika dekat dengannya. Suara gamelan terdengar tanpa wujud, aroma kemenyan muncul tiba-tiba, atau hewan-hewan seperti ular dan burung gagak selalu mendekat ke rumahnya. 4. Perlindungan tak terlihat. Leluhur Jawa percaya, keturunan yang membawa garis gaib selalu dijaga oleh pasukan tak kasat mata. Ada prajurit gaib yang mengelilingi rumahnya, ada pula penjaga khusus dalam wujud binatang gaib. Karena itulah, meski hidup miskin, ia tetap aman dari niat jahat orang lain. Setiap kali ada orang yang berniat buruk, selalu terjadi kejadian aneh yang membuat mereka gagal. 5. Simbol pulung. Yang paling sering disebut adalah turunnya pulung atau cahaya gaib dari langit. Pulung dipercaya sebagai restu dari alam atas seseorang yang ditakdirkan memimpin. Banyak kisah turun-temurun mengatakan, saat malam tertentu, cahaya biru kehijauan akan turun ke rumah Satrio Piningit. Bagi mereka yang melihatnya, itu adalah tanda jelas bahwa ia memang keturunan gaib yang dipilih. Dengan semua tanda itu, masyarakat Jawa semakin yakin bahwa Satrio Piningit tidak mungkin lahir sebagai orang biasa sepenuhnya. Ia membawa darah gaib, warisan leluhur, sekaligus amanah besar yang sudah dipersiapkan jauh sebelum kelahirannya. Setiap tokoh besar dalam sejarah selalu melewati jalan penuh ujian sebelum diakui sebagai pemimpin. Demikian pula dengan sosok yang dipercaya sebagai Satrio Piningit, keturunan gaib tanah Jawa. Walaupun ia lahir membawa tanda-tanda istimewa, jalan hidupnya justru penuh kesulitan. 1. Hidup dalam kesederhanaan. Ramalan menyebut, Satrio Piningit tidak lahir di istana atau keluarga bangsawan. Ia justru hidup miskin, bekerja keras hanya untuk makan sehari-hari. Ia tidak menonjol di mata banyak orang, bahkan sering diremehkan. Inilah bagian dari ujian, seorang pewaris tahta gaib harus merasakan penderitaan rakyat, agar kelak ia mampu memimpin dengan hati yang penuh ulas asih. 2. Cobaan fisik dan jiwa. Sejak muda, ia mengalami banyak penderitaan. Sakit yang tak kunjung sembuh, kelaparan, hingga kehilangan orang-orang terdekat. Namun, setiap cobaan itu justru membuat batinnya semakin kuat. Ia terbiasa berserah diri, berdoa di malam sepi, dan menjalani tirakat meski tidak ada yang menyuruh. Dalam kisah Jawa, seorang satria sejati selalu diuji bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati. Satrio Piningit pun diuji dengan kesendirian. Ia sering ditinggalkan orang-orang yang tak percaya padanya, bahkan diejek sebagai orang aneh karena sikapnya yang penuh laku prihatin. 3. Godaan kekuasaan. Cobaan paling berat bukanlah kemiskinan, tetapi godaan kekuasaan. Banyak ramalan menyebut bahwa sebelum diakui sebagai pemimpin sejati, Satrio Piningit akan ditawari jalan pintas menuju kekuasaan. Bisa berupa harta berlimpah, kedudukan politik, atau popularitas. Namun, semua itu datang dari pihak yang kelak akan menghancurkan bangsa. Inilah titik ujian terbesar. Jika ia tergoda, maka garis keturunannya akan hilang kekuatan. Tetapi bila ia menolak dan tetap setia pada jalan lurus, maka dunia gaib akan semakin mempercayainya.
4. Gangguan dari alam gaib gelap. Meski dijaga oleh leluhur dan raja gaib yang luhur, bukan berarti ia bebas dari ancaman. Ada pula makhluk gaib gelap yang menentangnya. Mereka tidak ingin munculnya seorang pemimpin adil, karena itu berarti kehancuran bagi kuasa kegelapan. Maka, wajar bila ia sering diganggu lewat mimpi buruk, serangan gaib, atau orang-orang yang tiba-tiba memusuhinya tanpa sebab jelas. Namun, setiap kali ia hampir tumbang, selalu ada kekuatan tak terlihat yang menolong. Kadang berupa cahaya yang menyinari tidurnya, kadang berupa suara halus yang membimbing langkahnya. 5. Jalan sunyi. Pada akhirnya, jalan hidup Satrio Piningit adalah jalan sunyi. Ia tidak bisa bersandar pada siapapun, kecuali pada kekuatan ilahi dan restu leluhur. Ujian demi ujian ditempuhnya, hingga pada satu titik, jiwanya benar-benar ditempa menjadi baja. Leluhur Jawa selalu berkata, "Wong kang menang iku wong kang sabar." Orang yang menang adalah orang yang sabar. Maka, dengan kesabaran inilah ia menjaga garis keturunan gaib yang diwariskan kepadanya. Semua cobaan ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memastikan bahwa ketika waktunya tiba, ia benar-benar siap memikul amanah besar. Sebab, seorang yang membawa garis keturunan gaib tidak hanya mewarisi kekuatan, tetapi juga menanggung beban berat bagi seluruh bangsa. Di balik misteri ramalan, satu hal yang selalu diyakini masyarakat Jawa, Satrio Piningit bukan sekadar manusia biasa, tetapi pewaris tahta gaib yang telah dipersiapkan jauh sebelum kelahirannya. Ia membawa amanah besar dari leluhur, sekaligus restu dari raja-raja gaib tanah Jawa. 1. Tahta yang tak kasat mata. Tahta yang diwarisi Satrio Piningit bukanlah kursi kerajaan yang bisa dilihat mata. Itu adalah tahta spiritual, berupa kekuatan, wibawa, dan restu gaib yang membuat orang segan tanpa perlu ia berkata banyak. Ia bisa berada di tengah rakyat biasa, namun kehadirannya memancarkan aura yang membuat siapapun merasa aman dan percaya. Tahta gaib ini juga berupa perlindungan tak terlihat. Banyak yang percaya, bila musuh mencoba menyakitinya, selalu ada kekuatan misterius yang menghalangi. Kadang berupa kesialan yang menimpa musuh itu sendiri, kadang berupa kegagalan yang tak bisa dijelaskan secara logis. 2. Janji leluhur. Ramalan Jawa menyebut, sejak ratusan tahun lalu para leluhur telah membuat janji dengan dunia gaib. Ketika tanah Jawa dilanda kekacauan, maka akan muncul seorang pemimpin adil, titisan leluhur, yang mendapat restu gaib. Ia bukan hanya menyelamatkan Jawa, tetapi juga akan membawa cahaya bagi Nusantara, bahkan dunia. Itulah sebabnya, nama Satrio Piningit selalu disebut setiap kali bangsa berada dalam krisis. Masyarakat percaya, kemunculannya adalah jawaban atas doa-doa panjang yang belum terkabul. 3. Waktu kemunculan. Pertanyaan terbesar yang selalu muncul adalah, kapan Satrio Piningit akan datang? Jawabannya tetap menjadi rahasia besar. Bahkan dalam ramalan Jayabaya, hanya disebutkan bahwa ia akan muncul di saat bangsa berada di titik nadir, ketika rakyat menderita, pemimpin kehilangan wibawa, dan keadilan sulit ditemukan. Saat itulah, pewaris tahta gaib ini akan tampil. Tidak dengan peperangan besar, tetapi dengan wibawa dan kebijaksanaan. Orang-orang akan mengenalnya bukan dari harta atau pangkat, tetapi dari aura yang menenangkan hati. 4. Tugas sang pewaris. Sebagai pewaris tahta gaib, tugasnya bukan sekadar memimpin politik. Ia harus menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib, menjaga keseimbangan, serta memastikan perjanjian leluhur tetap tegak. Dengan begitu, bangsa akan kembali kepada nilai-nilai luhur, persatuan, gotong royong, dan welas asih.
Ia akan menjadi simbol bahwa kepemimpinan sejati lahir bukan dari perebutan kekuasaan, melainkan dari amanah ilahi dan restu leluhur. 5. Penutup misteri. Apakah benar Satrio Piningit adalah keturunan Raja Gaib Tanah Jawa? Bagi masyarakat spiritual Jawa, jawabannya adalah ya. Dalam arti keturunan rohani dan pewaris janji leluhur, ia mungkin lahir dari keluarga biasa, namun darahnya membawa garis gaib yang menjadikannya berbeda dari manusia biasa. Ketika waktunya tiba, dunia akan menyaksikan bagaimana seorang lelaki sederhana yang lama tersembunyi, tiba-tiba berdiri sebagai pemimpin besar. Dan pada saat itu, misteri tentang keturunan gaib tidak lagi menjadi sekadar cerita, melainkan kenyataan yang mengubah sejarah.